Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik, perkenalkan saya Fatul Ramadan. Di sini saya sebagai rekruter untuk wawancara pada pagi hari ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan memandu proses wawancara untuk posisi tour guide. Sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, saya berharap saudara berada dalam kondisi yang sangat baik pada pagi hari ini. Untuk membuka, saya ingin menanyakan secara singkat dulu bagaimana kabar saudara hari ini. Alhamdulillah sehat. Perjalanan ke sini tadi bagaimana? Agak macet sedikit tapi untungnya tidak terlalu lama. Oke, sebelumnya saya sampaikan bahwasanya wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman, kompetensi, serta kesesuaian saudara sebagai posisi tour guide. Dalam proses ini, kami akan menggali beberapa aspek yang tentunya berkaitan dengan kemampuan komunikasi, pemahaman terhadap destinasi wisata, kemampuan interpersonal, profesionalisme, penyelesaian masalah, orientasi pelayanan, serta bagaimana kemampuan berbahasa asing. Dalam wawancara ini, saudara berperan sebagai pelamar untuk posisi tour guide. Oleh karenanya, kami berharap saudara bisa menjelaskan pengalamannya, kemampuan, ataupun cara saudara untuk menghadapi situasi-situasi tertentu nantinya yang kemudian relevan dengan tanggung jawab dan posisi tersebut. Selain itu, saya sampaikan bahwa selama proses wawancara berlangsung, saudara memiliki hak untuk minta penjelasan apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Saudara juga memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan tertentu apabila pertanyaan tertentu dirasa kurang nyaman, serta saudara bisa menyampaikan apabila memerlukan waktu sejenak untuk melanjutkan wawancara nantinya. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya durasi wawancara kita pada pagi hari ini itu diperkirakan berlangsung sekitar 30-45 menit. Jadi saya harap waktu tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik agar nantinya proses wawancara berjalan secara efektif dan bisa mendalam. Seluruh informasi yang saudara bagikan nanti tentunya akan dijaga kerahasiaannya serta hanya digunakan untuk kepentingan proses rekrutmen pada pagi hari. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi mungkin bisa ceritakan terlebih dahulu terkait dengan aktivitas terakhir Anda akhir-akhir ini. Oke. Sebenarnya aktivitas saya belakangan ini atau kesibukan saya akhir-akhir ini itu banyak berhubungan dengan persiapan, yaitu persiapan untuk perjalanan ke destinasi-destinasi di mana saya ditempatkan oleh perusahaan. Terus juga berkaitan dengan persiapan untuk membekali diri saya, yaitu dengan memperluas wawasan saya tentang destinasi wisata. Kan saya orangnya itu senang mengamati seperti bagaimana sebuah perjalanan itu bisa menjadi pengalaman yang berkesan, bukan cuma karena tempatnya memang indah atau eksotis gitu, tetapi memang karena cara informasinya itu disampaikan dengan baik pada para wisatawan. Terus kalau bisa saya ceritakan juga pengalaman traveling yang paling berkesan bagi saya itu adalah ketika saya melihat atau mendampingi sendiri bagaimana wisatawan yang datang dari berbagai latar belakang, misalnya wisatawan yang datang dari berbagai ras, kemudian bertraveling bersama ke tempat-tempat wisata, itu ada satu pengalaman unik tersendiri yang saya rasakan. Mungkin itu. Oke, masuk pada pertanyaan bagaimana Anda menguasai informasi destinasi dan profesionalisme. Mungkin
bisa ceritakan pengalaman Anda ketika Anda menjelaskan suatu destinasi wisata khususnya kepada para wisatawan? Salah satu pengalaman yang paling saya ingat itu adalah ketika saya mendampingi bukan hanya wisatawan tapi serombongan wisatawan dalam kunjungan ke destinasi-destinasi wisata yang sifatnya budaya atau sejarah. Jadi pada saat itu peserta rombongannya itu memang cukup beragam. Ada yang datang untuk sekedar tujuan rekreasi, terus yang lainnya memang ingin belajar, mendapatkan informasi mengetahui sejarah. Dan dalam situasi seperti itu saya menyadari bahwa tugas saya itu bukan cuma sekedar memberikan informasi yang umum terkait destinasi wisatanya, tetapi saya juga berperan untuk membuat penjelasan saya itu relevan dan bisa menarik bagi semua peserta. Kan tujuannya itu jadi saya harus bagus di situ. Mungkin memang saya memulainya itu dengan memberikan gambaran umumnya tentang lokasi seperti pada umumnya bagaimana tour guide menjelaskan, kemudian saya masuk ke sejarah singkat, nilai budaya, kemudian saya jelaskan juga hal-hal unik yang menjadi daya tarik utamanya. Jadi saya harus menjelaskan daya tariknya sekaligus juga informasi bersejarah di baliknya. Jadi itu menantang tapi sangat-sangat berkesan. Jadi saya tidak bisa lupa soal pengalaman wisata seperti itu. Oke, dari pengalaman tersebut, apa sebenarnya tanggung jawab Anda dalam menyampaikan informasi terkait budaya, sejarah, ataupun karakteristik tertentu terkait destinasi tersebut? Terkait destinasi tersebut, tanggung jawab saya sebagai tour guide pastinya itu adalah untuk memastikan wisatawan yang saya dampingi ini menerima informasi yang benar, akurat, terus mudah mereka pahami. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi yang terlalu bertele-tele atau sulit dicerna, terus sesuai lah dengan konteks kunjungan mereka. Jadi saya merasa bahwa sebagai tour guide itu saya membawa nama destinasi, kemudian juga masyarakat setempat di mana destinasi itu ada, terus lembaga dan perusahaan tempat saya bekerja juga pastinya akan terdampak. Jadi informasi yang saya sampaikan itu memang benar-benar harus akurat, tidak berlebihan, tidak juga kurang, dan pastinya tidak boleh menyesatkan karena saya tadi membawa nama baik beberapa pihak sekaligus. Selain itu tanggung jawab saya mungkin untuk menjelaskan budaya setempat. Jadi saya juga harus menjelaskan terkait apa kearifan lokal dari destinasi wisata itu. Jadi mungkin itu tanggung jawab utama saya. Oke, baik. Dari tanggung jawab tersebut, sebenarnya bagaimana Anda memastikan informasi yang disampaikan nantinya itu akurat serta bisa sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan? Pastinya hal ini memang harus dipersiapkan dengan sangat baik. Jadi saya itu fokus di persiapannya. Sebelum saya melakukan pendampingan wisata, saya sebelum itu sudah belajar membekali diri saya dengan pengetahuan-pengetahuan yang akurat tentang suatu tempat destinasi. Jadi beberapa hari sebelumnya itu saya memang sudah mempelajari terkait tempat wisata tersebut, apa keunikannya di sana, bagaimana kearifan lokal masyarakat yang ada di sana, dan lain-lain. Jadi saya memastikan sumber-sumber yang saya gunakan itu juga akurat, kredibel, bukan sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang hanya mencari sensasi. Jadi saya rasa itu peran besarnya ada di persiapan saya. Oke, dari bagaimana Anda memastikan, kemudian saya ingin menggali lagi sebenarnya bagaimana Anda menunjukkan terkait dengan bagaimana sikap profesional Anda saat Anda menjalankan tugas-tugas tersebut. Ini kayak mungkin terdiri dari beberapa hal ya. Yang pertama itu saya pastinya menunjukkannya lewat kedisiplinan, khususnya terkait waktu. Jadi saya sebisa mungkin menghargai waktu dan selalu melakukan tugas on time tepat waktu seperti jadwal pendampingan dan lain-lain. Jadi itu yang pertama pasti, karena
kita dinilai profesionalitasnya itu pasti dari kedisiplinan dulu. Dan lagi-lagi perusahaan saya itu menekankan untuk sangat menjaga citra perusahaan lewat kedisiplinan waktu ini. Jadi saya selalu berusaha hadir awal, contohnya itu contoh-contoh kecilnya, hadir lebih awal untuk memastikan kesiapan perjalanan, terus juga menyambut wisatawan. Tidak mungkin kan wisatawannya hadir duluan kemudian tour guide-nya baru datang. Terus kedua, ini mungkin yang agak umum untuk banyak pekerjaan yang di bidang hospitality, itu penampilan dan sikap. Jadi saya sebisa mungkin tampil formal, kemudian profesional, dan sikap saya itu, manner saya itu harus sesuai dengan SOP perusahaan, karena ini akan menjadi wajah perusahaan untuk pelanggan. Jadi pasti kami dinilai dari sikap dan penampilan, kemudian dari sikap dan penampilan kami itu akan menjadi penilaian untuk perusahaan kami. Mungkin dua itu yang paling utama. Oke, dari beberapa pengalaman Anda di lapangan tadi, mungkin bisa berikan berapa respon para wisatawan tentunya terhadap bagaimana penjelasan Anda dan sikap Anda selama Anda berada di lapangan. Dari respon, karena tadi saya berusaha untuk menjelaskan sesuatu terus secara akurat, terus ringan, mudah dipahami. Respon wisatawan itu umumnya positif. Jadi mereka itu menganggap penjelasan saya memang mudah mereka pahami, meskipun menjelaskan banyak nilai-nilai budaya, sejarah, mereka tidak menganggap bahwa itu sulit dipahami atau berat pembahasannya. Jadi memang ada respon positif. Kemudian dari sikapnya, saya juga pernah beberapa kali dapat feedback umpan balik dari mereka bahwa sikap saya itu termasuk ramah untuk seorang tour guide. Jadi mereka mengapresiasi sikap saya selagi saya berperan sebagai tour guide mereka. Untuk kritik ya mungkin tidak mungkinlah kita sebagai tour guide itu untuk menjadi sempurna dalam pekerjaan kita. Pasti ada beberapa kritik, tapi saya anggap itu sebagai kritik yang membangun saja, jadi tidak terlalu fatal lah mungkin. Tapi tetap ada masukan-masukan dari wisatawan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagaimana kemampuan komunikasi Anda. Mungkin hampir sama ya dengan beberapa pertanyaan tadi. Mungkin bisa jelaskan sedikit atau ceritakan beberapa pengalaman Anda ketika Anda menyampaikan informasi pada para wisatawan dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini nyambung ya dengan yang saya singgung tadi di awal. Saya pernah beberapa kali memimpin wisatawan dengan latar belakang yang memang berbeda-beda. Jadi ini memang pengalaman saya yang pernah saya lalui. Yang terjadi itu wisatawannya kadang khususnya beragam itu bukan hanya dari asal negara, kayak ada yang dari mancanegara, ada yang dari Indonesia, terus ada juga misalnya dari usia. Kadang wisatawan itu ada yang masih remaja, kadang juga anak-anak untuk destinasi tertentu, ada yang sudah ya cukup berumur, bahkan minatnya juga itu untuk satu destinasi bisa berbeda-beda. Nah, dalam memberikan penjelasan kepada mereka tentang satu hal yang sama, tapi dari latar belakang yang berbeda ini, saya merasakan tantangan pastinya, karena kita harus memahamkan mereka semua tentang suatu hal, padahal pengalaman dan kemampuan mereka ini pastinya beda-beda. Jadi itu cukup challenging, karena peserta itu ada yang suka penjelasannya ringkas, kayak langsung begitu. Ada juga yang memang ingin belajar, ingin informasi, mereka itu lebih suka informasi yang detail, yang lengkap. Jadi ya harus saya seimbangkan lah. Ada mungkin bisa saya ceritakan juga, ada yang aktif bertanya misalnya soal ketika saya menjelaskan, ada juga yang cenderung pasif saja. Jadi ya lagi-lagi saya memang harus menyeimbangkan terkait hal itu. Tapi sejauh ini saya anggap saya bisa untuk menangani hal tersebut. Oke, selanjutnya dari
beberapa wisatawan yang tentunya berbeda-beda dari latar belakang berbeda-beda. Mungkin bisa ceritakan bagaimana Anda menyampaikan informasi agar informasi tersebut bisa dipahami dan mudah dipahami oleh wisatawan tentunya dari latar yang berbeda-beda mungkin. Nah, ini juga sesuatu yang saya dapat dari pelatihan-pelatihan saya sebelumnya. Kemudian apa juga yang diajarkan dari instansi saya dan perusahaan saya. Jadi saya itu menyampaikan penjelasannya bukan hanya soal fakta saja. Jadi saya itu karena tadi wisatawannya itu beragam, audiensnya beragam, saya menceritakan suatu informasi itu dengan kombinasi, Kak. Jadi saya mengombinasikan hal-hal seperti misalnya fakta pasti masuk fakta, kemudian cerita yang sifatnya tidak menyesatkannya, terus contoh yang dekat dengan kehidupan. Jadi contoh-contoh yang sangat mungkin lah ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Karena saya menyadari pastinya kalau saya cuma menyampaikan fakta formal saja, pasti beberapa wisatawan kalau bukan semua itu akan merasa bosan. Jadi saya sebisa mungkin membuat cerita saya itu menarik lah untuk disimak oleh semua kalangan, karena tadi kombinasi yang cukup beragam dari wisatawan, khususnya untuk destinasi-destinasi tertentu. Jadi seperti itu kurang lebih. Baik. Selanjutnya tentunya kan sebagai tour guide itu kita harus menyampaikan informasi itu agar lebih menarik serta tidak membosankan untuk para wisatawan. Bisa ceritakan sedikit bagaimana Anda menyampaikan informasi agar hal-hal yang disampaikan itu bisa menarik dan tidak membosankan bagi para wisatawan? Agar tidak membosankan. Jadi saya di sini tuh di antara fakta-fakta formal itu tentang destinasi wisatanya, saya biasanya memasukkan beberapa kiasan-kiasan seperti cerita. Jadi saya juga memberikan hiburan-hiburan di sela-sela informasi-informasi itu supaya mereka tidak merasa jenuh. Jadi khususnya ketika misalnya ada wisatawan yang masih remaja, saya mencoba untuk mencocokkan selera umur saya misalnya dengan mereka. Jadi mereka itu tidak hilang fokus dengan informasi yang saya berikan. Jadi saya tidak menunggu hanya seperti membacakan informasi lah, tapi saya selingi dengan informasi-informasi yang mungkin kurang relevan tapi menarik dan bisa mengembalikan perhatian mereka. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Kembali lagi ke yang Anda jelaskan tadi, bahwasanya beberapa wisatawan itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya tentunya. Bisa ceritakan sedikit bagaimana cara Anda menyelesaikan cara komunikasi Anda terhadap para wisatawan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda? Betul, jadi karakter wisatawan itu memang banyak yang beda-beda, bukan cuma perbedaan fisik tadi, tapi juga karakter komunikasinya. Jadi saya biasanya itu mengamati dulu karakteristik wisatawan saya itu seperti apa. Jadi misalnya ada kelompok yang mungkin lebih santai, informal, nah saya pasti menggunakan bahasa yang juga menyesuaikan informal, santai begitu. Jadi kemudian kalau ada kelompok yang formal, misalnya kelompok yang mungkin rombongan pekerja, pejabat seperti itu, saya menggunakan dulu bahasa informal disesuaikan dengan gaya mereka. Ketika misalnya ada orang tua, saya menggunakan bahasa yang lebih pelan. Ketika ada misalnya rombongan remaja yang lebih semangat, antusias, nah saya juga menyesuaikan dengan gaya bicara mereka. Jadi kuncinya itu sih, amati dulu, ketahui karakteristik mereka, kemudian kita sesuaikan gaya bahasa, gaya komunikasi kita. Dan saya tidak punya satu gaya komunikasi yang tetap sebenarnya. Saya menyesuaikan saja dengan bagaimana karakteristik dari wisatawan saya. Oke. Lanjut bagaimana terkait dengan bagaimana
mungkin bisa ceritakan sedikit terkait dengan bagaimana Anda berinteraksi dengan para wisatawan, serta bisa ceritakan apa sih peran Anda dalam menjaga kenyamanan serta hubungan baik tentunya ya dengan para wisatawan. Oke, jadi lagi-lagi dalam suatu rombongan itu memang saya sering ketemu dengan beberapa wisatawan sekaligus yang karakternya itu berbeda-beda satu sama lain. Ada yang seperti orang yang sangat aktif, terus energi, mudah akrab, mungkin yang orang sebut itu ekstrovert seperti itu. Terus di satu sisi kadang bahkan temannya sendiri ada yang pendiam, pasif kan. Terus ada juga yang lebih fokus sama dirinya sendiri saja seperti itu, tidak sebagai interaksi dengan orang lain. Saya pernah mendampingi rombongan seperti ini, jadi pengalamannya itu memang agak menantang dan harus butuh pendekatan yang dikombinasikan dari beberapa pendekatan, jadi tidak bisa dipukul rata memang karena karakteristiknya berbeda. Terus tadi perannya ya, peran saya itu dalam menjaga kenyamanan dan hubungan baiknya itu meskipun karakteristik karyawannya berbeda, pastinya saya sebagai tour guide harus menciptakan suasana yang aman, terus terasa nyaman, positif lah intinya dengan selama perjalanan. Jadi saya harus memastikan itu sejak wisatawan merasa diperhatikan, tidak ada yang merasa diabaikan. Terus kalau mereka memang butuh bantuan misalnya, bantuan sekecil apapun itu saya pasti usahakan untuk membantu. Dan mungkin tambahan saya juga berperan untuk membangun hubungan baik bukan cuma dengan wisatawan tapi juga seperti masyarakat lokal yang ada di situ, karena itu sangat penting untuk menjaga kenyamanan dari wisatawan saya juga. Karena kalau masyarakat lokalnya kurang serak dengan kami, otomatis rombongan kami itu juga ikut merasa kurang nyaman selama perjalanan. Jadi kurang lebih begitu peran saya. Oke, Anda sudah jelaskan terkait peran tadi. Selanjutnya mungkin bisa ceritakan bagaimana sih Anda menunjukkan sikap ramah dan empati Anda ketika Anda berada dalam sebuah job lah tentunya. Dan mungkin bisa ceritakan apa yang akan Anda lakukan ketika para wisatawan merasa kurang puas dengan pelayanan Anda. Mungkin saya mulai dari keramahan dulu. Jadi keramahan saya itu saya tunjukkan dari mungkin hal-hal yang kelihatannya sepele atau kecil, seperti menyapa pastinya dengan ramah dan terkesan menerima hangat seperti itu. Terus saya juga bukan hanya memberikan informasi, tapi kadang saya juga yang mendengarkan pendapat dari wisatawan mereka, dari wisatawan saya. Jadi mereka itu merasa didengarkan, merasa diperhatikan oleh tour guide-nya. Terus kalau ada misalnya yang bertanya, karena saya seperti yang saya ceritakan ada beberapa wisatawan yang sangat aktif dan hobi bertanya, saya tuh selalu menjawab dengan penuh perhatian lah. Jadi tidak ada selama karir saya tidak pernah mengabaikan pertanyaan sepele apapun dari wisatawan saya. Terus, ini juga yang mungkin agak banyak diabaikan oleh tour guide lain terkait nada bicara. Karena kita sudah ramah, banyak berbicara, tapi nada bicara kita itu kurang berkenan sama wisatawan. Jadi mereka itu menganggap kita istilahnya ngegas atau seperti orang marah membentak seperti itu, padahal niat kita baik. Jadi saya sebisa mungkin itu menjaga nada bicara saya supaya tidak disalah tafsirkan sama wisatawan saya. Terus kalau empati, contoh kecilnya itu misalnya dalam wisata-wisata yang harus ditempuh dalam perjalanan yang panjang, apalagi yang harus menggunakan jalan kaki misalnya, kadang ada wisatawan yang sudah merasa kelelahan duluan. Nah,
saya itu di situasi-situasi seperti itu langsung mencoba hadir untuk membantu mereka. Jadi mereka merasa bahwa memang ada tour guide yang siap membantu, bukan cuma mengarahkan jalan, menjelaskan informasi, tapi kita juga bisa membantu kebutuhan mereka selama perjalanan. Jadi mereka bisa lihat bentuk empati kita dari situ. Terus terkait bagaimana saya merespon atau melakukan sesuatu ketika wisatawan itu mengkritik atau merasa kurang puas, mungkin yang pertama saya berusaha tenang dulu. Jadi saya tidak langsung marah, saya sebisa mungkin juga tidak defensif. Jadi saya tidak langsung seperti mati-matian membela diri saya sendiri. Itu sangat tidak disarankan di perusahaan saya. Langkah pertamanya mungkin ya kita dengar dulu keluhannya, kan siapa tahu keluhannya objektif kan, memang seperti itu, mungkin itu memang salahnya saya. Terus saya sampaikan respon yang memang jujur dan fokus itu ke solusinya. Kalau masalahnya memang dari saya dan bisa saya langsung ubah, ya saya langsung fokus ke situ saja. Jadi karena mungkin seringkali mereka itu cuma mau merasa didengar sebenarnya, makanya mereka menyampaikan sesuatu. Itu dari pengalaman saya. Jadi sebisa mungkin kita jangan langsung respon dengan berapi-api, tapi dengarkan dulu, kemudian pandangannya fokus pada solusi. Kurang lebih begitu. Oke, lanjut terkait dengan bagaimana Anda menghadapi situasi lintas budaya, tentunya sebagai terguide ya. Ceritakan sedikit pengalaman Anda ketika Anda menghadapi wisatawan yang tentunya dari latar belakang khususnya budaya yang berbeda-beda. Nah, ini agak unik pengalamannya, karena kalau dalam satu rombongan itu terus wisatawannya budayanya beda-beda. Kalau ada orang dari Makassar, kemudian ada orang yang dari Jawa, dari Sumatera. Perbedaannya itu gampang sekali kita lihat, misalnya dari cara bicara, bahkan kalau mereka menggunakan bahasa Indonesia pasti tetap ada, bisa kita lihat perbedaan di situ. Terus cara mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal itu juga pasti beda, meskipun dengan sopan, tapi sopannya itu pasti ada perbedaan di situ. Kalau situasinya seperti itu biasanya saya cuma mengingatkan diri lah bahwa peran saya itu lagi-lagi bukan cuma sebagai pemberi informasi, tapi juga seperti penghubung budaya. Jadi saya harus membantu wisatawan saya itu untuk memahami budaya setempat. Jadi mereka bisa menghargai budaya setempat itu berdasarkan memang apa yang dianggap sopan di budaya itu. Kan bisa saja yang dianggap sopan di budaya Makassar itu beda dengan yang ada di masyarakat lain. Jangan sampai karena kita menghormatinya berdasarkan budaya di sini, mereka jadi merasa tidak dihargai. Jadi memang saya harus menjadi semacam penghubung lah, memahamkan satu wisatawan dengan budaya dari wisatawan atau destinasi lain. Oke, baik. Dari pengalaman tersebut, apa yang Anda tangkap sebagai tanggung jawab Anda dalam menjaga serta menjaga kesesuaian terhadap norma budaya setempat? Tanggung jawab saya dalam situasi seperti ini itu yang paling penting pastinya saya harus pastikan wisatawan yang saya dampingi itu paham batasan, terus etika juga. Karena seperti yang saya singgung tadi, kalau mereka tidak tahu batasan terus etika di suatu budaya, sangat berpotensi mereka itu bisa membuat orang lokal, masyarakat lokal merasa tidak dihargai. Jadi itu sangat berbahaya bagi hubungan baik antara rombongan wisatawan dengan masyarakat lokal tempat di mana lokasi wisata itu berada. Jadi saya benar-benar harus bisa memastikan bahwa di awal saya memperjelas seperti apa batasannya, etikanya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan di daerah wisata yang akan kita tuju, seperti itu.
terkait dengan perbedaan latar belakang khususnya budaya ya tadi tentunya. Bagaimana sih Anda menyesuaikan komunikasi khususnya ataupun perilaku terhadap perbedaan budaya-budaya tersebut? Terkait komunikasi, saya menyesuaikan itu dengan memfilter kata-kata saya pastinya. Jadi sebisa mungkin saya mencari kata-kata yang sifatnya itu netral dan dianggap sopan di berbagai budaya, karena secara spesifik mungkin saya juga tidak hafal bagaimana cara bahasa yang dianggap sopan di satu budaya itu dibanding budaya lain. Jadi sebisa mungkin saya cari saja zona amannya, saya cari kata-kata yang tidak berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Terus terkait misalnya tadi, karena saya bilang saya harus menyelesaikan humor di situasi seperti itu, saya sebisa mungkin untuk menghindari humor atau lucu-lucuan yang mungkin bagi saya itu umum biasa saja, tapi belum tentu cocok lah untuk masyarakat tertentu. Jadi saya hindari saja yang seperti itu, karena pengalaman rekan saya pernah sebenarnya memberikan suatu lelucon seperti itu dengan tujuan menghibur, tapi ternyata dianggap tidak sopan oleh satu budaya, suatu masyarakat. Akhirnya hubungan baik itu jadi tidak terjaga. Jadi saya benar-benar menghindari hal seperti itu. Kalau dari sisi perilaku, saya mungkin menjaga perilaku saya dengan tujuan untuk menjadi contoh bagi wisatawan lain, karena kalau metodenya hanya memberikan informasi, mereka biasanya tidak semuanya akan paham. Jadi ada yang harus memang melihat contoh nyata. Nah, perilaku saya itu saya jadikan contoh nyata bagaimana caranya menghormati masyarakat lokal, budaya lain, masyarakat setempat, bagaimana kita menghormati nilai-nilai mereka. Jadi dari situ wisatawan yang saya dampingi itu bisa mencontoh perilaku saya. Oke. Terkait dengan komunikasi, khususnya dengan latar budaya yang berbeda-beda, apakah berdasarkan pengalaman Anda, apakah pernah terjadi kesalahpahaman budaya terhadap wisatawan yang Anda pimpin, atau apakah pernah terjadi suatu kesalahpahaman? Mungkin bisa ceritakan jika pernah terjadi. Selama karir saya menjadi tour guide, memang ada beberapa kali konflik-konflik karena kesalahpahaman budaya tadi. Jadi karena rombongan wisata yang saya bawa ini dari masyarakat budaya yang lain, terus berkunjung ke destinasi di daerah lain yang budayanya beda. Nah, di situ memang pernah terjadi konflik. Terus cara saya menangani itu, yang pertama pastinya kalau konflik kan ada ketegangan, jadi dua pihak itu sama-sama dalam kondisi marah. Nah, mungkin peran saya yang paling utama itu adalah menenangkan terlebih dahulu, karena kita sulit untuk duduk bersama mencari solusi kalau dua pihak itu masih di dalam kepala panas. Jadi saya tenangkan terlebih dahulu. Kalau mereka sudah tenang, atau jika perlu saya juga bisa menyampaikan penjelasan bukan cuma kepada pihak lokal, kepada pihak wisatawan saya, tapi juga kepada pihak lokal yang kami datangi. Jadi saya bisa menjadi penghubung antara dua arah. Nah, kalau sudah kedua pihak sudah sama-sama tenang, sama-sama paham mengapa permasalahan yang bisa terjadi, yaitu karena kesalahpahaman, karena perbedaan budaya. Nah, saya di situ baru bisa menemukan solusi terkait masalah itu. Jadi step by stepnya seperti itu kurang lebih. Oke. Berdasarkan pengalaman yang Anda ceritakan tadi, terkait mulai dari bagaimana Anda menyelesaikan terkait dengan perbedaan budaya tentunya, bagaimana hasil yang Anda dapatkan dari pengalaman Anda? Apakah ada tercipta interaksi yang harmonis terhadap lintas budaya tentunya? Kalau dari konfliknya itu terus penanganannya seperti yang saya ceritakan tadi, hasilnya memang rata-rata baik, positif.
karena dijelaskan secara pelan-pelan, kemudian dengan situasi yang sudah tenang, wisatawan itu biasanya memang cenderung jadi lebih menerima secara baik informasinya. Jadi mereka bisa menerima kenapa konflik ini bisa terjadi. Terus di pihak lokal juga di sisi lain mereka bisa menerima kenapa hal tersebut terjadi. Jadi yang saya rasa itu memang biasanya di kebanyakan kasus bagus bebasnya. Terus setelah itu apakah tercipta keharmonisan? Ya pasti saya rasa tercipta kalau kedua pihak sudah memahami akar masalahnya. Jadi interaksi yang harmonis itu saya rasa memang bisa tercipta kalau situasi itu sudah dipahami oleh kedua pihak. Lawannya dari tadi kalau tidak sama-sama tidak dipahami oleh kedua pihak atau ada kesalahpahaman, ya hubungan yang baik itu pasti terganggu, ya ada keharmonisan di situ. Oke, selanjutnya terkait dengan penyelesaian masalah tentunya bisa ceritakan sedikit pengalaman Anda sebagai tour guide mungkin, bagaimana Anda menghadapi suatu permasalahan ketika terjadi selama perjalanan wisata. Oke, mungkin saya bisa mulai dari seperti apa jenis masalahnya dulu. Sebagai tour guide, masalah-masalah yang sering kami dapati itu bukan hanya saya pastinya. Misalnya itu ketika terjadi perubahan kondisi lapangan, maksudnya terkait tempat wisatanya dan juga jalur atau akses yang akan kita tempuh ke sana. Kadang ada perubahan cuaca tiba-tiba atau perubahan kondisi seperti itulah yang akhirnya memaksa pihak kami harus mengubah jadwal, memodifikasi jadwal lagi. Nah, hal seperti ini tuh saya rasa agak menantang karena saya sebagai tour guide itu harus menjelaskan ulang kepada wisatawan saya bahwa ada perubahan dan mereka pastinya mau tidak mau merasa berat hati, tidak bisa langsung menerima karena tadi mereka sudah mempersiapkan segala hal terus tiba-tiba jadwalnya ternyata di reschedule. Itu mungkin pengalaman masalah-masalah yang sering kami hadapi seperti itu. Oke, terkait dengan masalah tadi tentunya sebagai tour guide, langkah seperti apa yang Anda ambil untuk permasalahan tersebut? Mungkin bisa ceritakan lebih detail. Oke, langkah-langkahnya untuk ketika saya menghadapi masalah-masalah seperti tadi, yang pertama itu saya harus tahu dulu masalahnya apa. Jadi saya identifikasi dulu seperti apa yang terjadi, misalnya kalau tadi itu dalam hal perubahan jadwal, terus siapa saja yang terdampak, misalnya wisatawan atau perusahaan. Jadi saya harus tahu itu semua supaya saya tahu seberapa cepat masalah itu harus ditangani pada akhirnya. Jadi yang pertama itu memang identifikasi masalah. Terus saya biasanya langsung mencari beberapa opsi atau alternatif solusi yang realistis. Mungkin ada dari satu masalah bisa timbul beberapa opsi, solusi A, solusi B, solusi C. Nah, dari beberapa alternatif ini saya pilihlah yang paling realistis, yang paling applicable, yang bisa saya terapkan, yang sesuai juga dengan kemampuan saya. Jadi setelah itu saya ambillah satu solusi itu terus saya terapkan secepatnya. Jadi untuk meminimalisir kerugian dampaknya, baik itu untuk pihak manapun, saya sebisa mungkin menerapkan solusinya itu secepat yang saya bisa. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi berdasarkan dengan bagaimana langkah-langkah ataupun pertimbangan Anda ketika Anda mengambil keputusan, mungkin bisa ceritakan bagaimana hasil dari cara Anda menghadapi suatu permasalahan. Apakah masalah tersebut cukup terselesaikan atau mungkin
kurang terselesaikan? Dari cara saya tadi menghadapi masalah, yang saya awalnya identifikasi masalah, kemudian menenangkan pihak-pihak yang berkonflik atau terdampak, kemudian memilih beberapa solusi dari beberapa alternatif. Hasilnya itu rata-rata memang baik. Jadi masalahnya itu bisa terselesaikan di satu sisi, terus dampak merugikannya baik itu untuk wisatawan atau untuk pihak kami sebagai penyedia jasa itu bisa diminimalisir. Jadi secara garis besar baguslah dampaknya. Selanjutnya terkait dengan bagaimana Anda memberikan kepuasan pelayanan tentunya terhadap para wisatawan. Mungkin bisa ceritakan sedikit pengalaman Anda dalam memberikan pelayanan kepada para wisatawan selama perjalanan, dan mungkin bagaimana Anda memastikan bahwasanya para wisatawan ini bisa merasa nyaman dan cukup puas dengan pelayanan Anda. Cara saya memberikan pelayanan itu untuk memastikan kepuasan wisatawan yang saya pandu, yang saya dampingi, adalah harus berorientasi dan fokus ke hal-hal kecil. Kan hal-hal seperti itu, seperti menyambut, membantu, membawakan tas, atau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan sepele, itu kan biasanya hal-hal yang seringkali diabaikan oleh tour guide pemula. Jadi saya sebisa mungkin itu fokus pada hal-hal seperti itu, karena sebenarnya impression, kesan dari wisatawan ke kita itu bukan dititikberatkan pada hal-hal yang memang sudah jadi tugas kita, tapi lebih ke hal-hal kecil terkait bagaimana kita memperlakukan mereka sebenarnya. Jadi sebisa mungkin saya dalam memberikan pelayanan bukan hanya fokus pada tugas utama saya seperti memberikan informasi, menjaga agar setiap wisatawan tetap lengkap, bukan cuma hal-hal seperti itu sangat teknis lah, tapi fokusnya itu lebih ke hal-hal kecil seperti tadi. Dalam pekerjaan sebagai tour guide tentunya pastinya kan ada beberapa kebutuhan ataupun keluhan-keluhan yang akan yang akan didapatkan dari para wisatawan. Bagaimana Anda merespon kebutuhan serta keluhan-keluhan tersebut secara cepat dan tentunya tepat juga pada masing-masing wisatawan? Betul, pastinya wisatawan itu kan punya karakteristik beda-beda, jadi otomatis kebutuhannya juga berbeda-beda. Nah, cara saya merespon ketika ada yang membutuhkan sesuatu, sebisa mungkin itu saya tanya dulu kebutuhannya seperti apa pastinya, untuk memastikan saya paham dengan kebutuhan mereka nih. Jadi ketika saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka, saya tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, karena memang saya memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi sebisa mungkin itu saya tanya dulu, terus ketika saya sudah paham apa kebutuhannya, karena biasanya mereka itu kebutuhannya sebenarnya hal-hal kecil, tapi memang bukan mendesak, tapi penting bagi mereka. Jadi sebisa mungkin harus dipenuhi. Oke. Jadi secara garis besar mungkin bisa ceritakan bagaimana sih tanggapan ataupun respon para wisatawan tentunya terhadap pelayanan Anda selama bekerja sebagai tour guide? Responnya secara garis besar keseluruhan cukup baik. Memang kalau kita ingin detail cukup beragam sebenarnya, ada yang puas, terus ada juga yang kurang puas mungkin. Tapi kalau dilihat
secara keseluruhan saya rasa cukup puas lah wisatawan saya, karena saya juga terkadang menangani beberapa wisatawan yang datang dari latar belakang yang beda-beda, tapi mereka dari latar belakang beda-beda ini mereka semua merasa puas. Jadi saya rasa saya memang punya kemampuan dalam hal menyesuaikan pelayanan saya. Jadi seperti itu, secara besar memuaskan. Oke. Karena pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kesempatan pada saudara. Apakah mungkin masih ada beberapa hal yang ingin disampaikan, diperjelas ataupun diklarifikasi terkait dengan pengalaman Anda selama bekerja sebagai tour guide? Oh ya, saya lupa tadi terkait pembahasan kita tentang bagaimana saya menghadapi konflik. Nah, kan konflik ini biasanya terjadi antara masyarakat lokal tempat kita berwisata dengan wisatawan yang kita bawa. Nah, saya itu dalam mengurai konflik ini sebenarnya bukan hanya mengandalkan diri sendiri, tapi saya juga mencoba misalnya berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, orang-orang yang dihormati di masyarakat itu. Jadi biasanya kalau mereka yang memberikan pengarahan informasi itu lebih diterima juga di masyarakatnya. Jadi saya rasa ini salah satu kemampuan yang sudah wajib sih dimiliki oleh seorang tour guide, yaitu tadi kemampuan komunikasi. Begitu. Oke. Jadi karena tadi merupakan pertanyaan terakhir pada wawancara kita pada pagi hari ini, secara umum saya sebagai rekruter sudah memperoleh banyak sekali gambaran terkait dengan bagaimana latar belakang, pengalaman, ataupun bagaimana cara interaksi Anda dengan para wisatawan, kemampuan Anda dalam menyampaikan informasi, menangani situasi-situasi ataupun permasalahan yang ada di lapangan, serta bagaimana Anda menunjukkan pelayanan serta profesionalisme Anda dalam bekerja tentunya. Sebelumnya saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas waktu, kesediaan serta kerjasama Anda dalam proses wawancara pada pagi hari ini. Saya tegaskan kembali bahwasanya data ataupun seluruh informasi yang Anda berikan pada pagi hari ini itu tentunya akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan rekrutmen pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga segala aktivitas Anda nantinya akan berjalan dengan baik lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.